Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan cara pengoperasian dari peralatan perkantoran. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Firda Ayu Firasti, presensi 24. Saya Natasha Koremi Sagila, presensi 12. Saya Viko Margareta, presensi 26. Saya Revalina Intan, presensi 18. Saya Salsabila Aulia Putri, presensi 21. Saya Uli Nomi, dari nomor presensi 23. Baik, selanjutnya langsung saja ke materi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revalina Intan Berliana dari nomor presensi 18, ingin memaparkan pengertian dari staples dan fungsi staples. Nah, staples adalah alat kantor kecil yang digunakan untuk menyatukan beberapa lembar kertas dengan cara menjepitkan kawat logam kecil atau staples ke sudut atau sisi kertas. Staples digunakan untuk merapikan dan menyatukan dokumen yang akan dibagikan kepada audiens. Yang kedua ada fungsi staples. Yang pertama untuk merapikan dokumen. Staples membantu agar semua halaman presentasi tetap menyatu dan tidak tercecer sehingga terlihat lebih rapi dan profesional. Yang kedua mempermudah distribusi. Dengan dokumen yang sudah dijepit, pembagian materi ke peserta jadi lebih mudah dan tidak berantakan. Yang ketiga memberi kesan terorganisir. Presentasi disertai dengan dokumen yang rapi memberi kesan bahwa si penyaji sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Yang kelima ada menghemat waktu. Tidak perlu mengikat atau memasukkan ke dalam map, cukup dijepit langsung bisa dibagikan. Jadi staples adalah alat sederhana yang penting untuk membantu presentasi terlihat lebih rapi dan profesional. Perkenalkan, nama saya Viko Margareta, presensi 26. Saya akan menjelaskan cara mengoperasikan stapler. Pertama-tama, pastikan isi stapler sudah ada isinya. Dengan cara untuk bagian atas ditarik atau dibuka seperti ini, dan untuk di bagian isinya nanti bisa dimasukkan di dalamnya seperti ini. Jika sudah, bisa ditutup kembali. Dan untuk mengoperasikan menyetapler ke kertasnya, pastikan kertasnya sudah tertata rapi dan tidak melebihi kapasitas maksimum. Untuk staplernya sendiri, di bagian kiri atas kita mengikuti standar umum sampai bunyi suara ceklek. Jika sudah, bisa dilepas kembali. Jadi untuk di bagian belakangnya seperti ini. Untuk di bagian fungsi stapler di bagian ujung sini, di sini untuk mencongkel stapler jika ada kesalahan. Caranya, untuk di bagian stapler kita bisa membuka di kanan kiri seperti ini. Jika sudah, baru dibalik dan ditarik di sisi lainnya. Kenapa kita membutuhkan ini? Supaya tangan kita tidak sakit ataupun terluka jika ingin mengambil atau mencabut kembali isi stapler yang salah. Sekian yang telah saya jelaskan, terima kasih. Saya Firda Ayu Firasti dari presensi 24. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari komputer pada bidang perkantoran. Jadi pengertian dari komputer itu sendiri merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah dokumen secara cepat dan akurat. Dalam lingkungan perkantoran sendiri, komputer berperan penting sebagai alat bantu utama dalam menyelesaikan tugas administrasi dan operasional. Selanjutnya, fungsi dari komputer pada bidang perkantoran sendiri yaitu untuk membuat dan mengolah dokumen, melakukan perhitungan data, menyimpan arsip secara digital, memfasilitasi komunikasi melalui email atau aplikasi pemesanan. Komputer juga dapat digunakan untuk presentasi, pengelolaan data statistik, hingga mendukung sistem informasi manajemen pada kantor. Jadi,
Dengan adanya komputer, pekerjaan kantor menjadi lebih cepat, efisien, serta terorganisir dan dapat meningkatkan produktivitas dalam sebuah instansi atau perusahaan. Perkenalkan, saya Salsabila Aulia Putri, nomor presensi 21, akan menyampaikan cara mengoperasikan komputer. Pertama, jika ingin mengoperasikan komputer, kita bisa menekan tombol power yang ada di sini. Lalu tunggu beberapa detik sampai komputer menyala. Setelah komputer menyala, kita masuk ke layar utama dari komputer. Nah, kita misalnya ingin membuka aplikasi. Cara membuka aplikasi, kita bisa klik 2 kali, seperti ini. Ini contoh saja. Nah, kalau kita mau keluar, kita bisa close di pojok kanan atas. Selanjutnya, jika kita ingin mematikan komputer, kita bisa mengklik Windows, terus power, lalu klik shutdown. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai cara mengoperasikan komputer. Terima kasih sudah menonton. Saya Natasha Perani Sabila dari Adsen 12. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari brankas. Brankas adalah sebuah alat penyimpanan yang dirancang khusus dengan material kuat dan sistem pengamanan tinggi untuk melindungi barang-barang berharga, dokumen penting, uang tunai, maupun data sensitif dan risiko pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya. Dalam konteks perkantoran, berkas ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan utama untuk aset penting perusahaan. Fungsi dari brankas untuk perkantoran yaitu penyimpanan dokumen penting, mengamankan uang tunai, melindungi barang berharga, keamanan data, perlindungan dari kebakaran dan bencana, dan mengatur akses. Saya Uli Nomi dari nomor presensi 23. Jadi untuk brankas sendiri ada 3 jenis, yaitu brankas manual dengan kunci, yang kedua brankas manual dengan PIN, dan yang ketiga adalah brankas digital. Untuk yang pertama, brankas manual dengan kunci, tinggal teman-teman ambil kunci lalu dimasukkan ke bagian kuncinya dan nanti tinggal diputar searah jarum jam. Setelah itu otomatis ketika kita membuka tuasnya brankas akan otomatis ikut terbuka. Jadi untuk brankas yang kedua kita punya brankas manual kombinasi putar yang sudah disertakan oleh pinnya. Nah di sini kita ada contohnya ya teman-teman. Tinggal teman-teman bisa putar knob yang sebelah kiri yang kecil ini yang ada angkanya ini sesuai dengan password dari si brankasnya. Untuk contohnya sendiri saya punya dari brankas ini itu pinnya ada di angka 40, jadi saya putarnya sampai dengan angka 40. Setelah itu untuk yang knob yang sebelah kanan ini tinggal teman-teman putar sampai berbunyi klik. Ya, kalau belum berbunyi klik berarti brankasnya itu belum sesuai ya passwordnya. Nih. Ketika kita buka, otomatis brankasnya sudah terbuka ya, tuasnya. Nah, di sini sendiri fungsinya brankas ini untuk yang sebelah atas ini bisa untuk penyimpanan uang koin. Di dalamnya sini bisa untuk uang kertas dan sebelah sini juga bisa untuk uang kertas. Dan untuk atas ini bisa untuk menyimpan dokumen-dokumen pembayaran. Lalu ada di dalam sini juga ini bisa untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Jadi dokumen yang lebih penting bisa banget untuk disimpannya di dalam sini aja. Lalu untuk yang ketiga, kita ada brankas digital dengan PIN atau password. Nanti tinggal teman-teman tekan aja tombol on atau start yang sudah ada di brankasnya. Lalu masukkan kode PIN ataupun password. Biasanya dimulai dari tekan enter atau tekan tombol hashtag dan ataupun tombol konfirmasi petunjuk lainnya nih.
Habis itu jika benar, lampu hijau akan menyala dan otomatis berangkasnya juga akan terbuka. Dan ketika kita menutup berangkasnya kembali, otomatis berangkas sudah otomatis terkunci gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.